Adam minta ampun sama Allah dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, gimana ceritanya Nabi Adam menyebut nama Muhammad? Nabi Muhammad kan belum lahir. Apa kata Nabi Adam berdoa? Allahumma inni atawassalu ilaika bijaihi Muhammad. Aku minta ampun kepada engkau ya Allah dengan menyebut nama Muhammad. Allah nanya bukan Allah tidak tahu, Allah maha tahu. Allah mau kasih tahu siapa yang tidak tahu dan yang tak mau tahu. Adam, dari mana kau tahu nama Muhammad? Ketika engkau menciptakan aku dari tanah ya Allah, fanafakhta fi ruhi, lalu kau tiupkan ruh ke dalam tanah itu, farafa'tu ra'si, lalu ku angkat kepalaku. Saat aku angkat kepalaku, aku lihat di tiang aras ada tertulis nama Muhammad bersanding dengan nama. Aku tidak tahu dia siapa, aku tidak tahu dia makhluk apa, tapi rasanya tidak mungkin namanya bisa dekat dengan namamu kecuali dia punya kedudukan yang tinggi. Maka aku sebut namanya bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keterangan-keterangan dari Tuan Guru rasanya memang cukup menyenangkan dan cukup merasa diterima oleh hati nurani kami masing-masing. Tapi ada sedikit kira-kira kan tentang pernikahan Adam dan Hawa. Pada waktu pernikahan Adam dan Hawa di surga itu dinikahkan oleh Allah SWT. Tapi nikah yang kedua, tadi keterangan guru, di mana dan kapan kira-kira kan waktunya pernikahan itu dilaksanakan. Inilah yang menjadi tanda tanya dalam hati nurani kami. Maka untuk ini dapatlah hendaknya Tuan Guru menjelaskan yang seluas-luasnya kepada kami supaya menjadi ilmu juga kepada kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bertanya, kalau dulu Nabi Adam dan Siti Hawa dinikahkan oleh Allah, maharnya apa? Salawat Nabi. Kenapa salawat Nabi? Karena Muhammad Rasulullah itulah raja-rajanya manusia. Bagi manusia yang sudah menjadi Rasulullah, ya sudah kembali ke rajanya. Ya diutus Allah, disuruh Allah, dirasuli Allah, menjadi khalifah Allah, tidak menjadi rasulnya hawa nafsu, tidak jadi utusan hawa nafsu, tidak jadi pesuruh hawa nafsu. Maka dari itu dilambangkan Muhammad Rasulullah, manusia yang sudah kembali kepada hakikat diri sejatinya yang tak ada. Yang ada hanya Allah. Itulah yang dimaksud pernikahan antara Adam dan Hawa. Apa? Ketika kita diciptakan Allah dari tanah. Ketika Adam diciptakan dari tanah sampai kita ini cukuplah kita aplikasi di dalam cerita secara syariatnya, kita aplikasikan secara hakikatnya. Kapan kita menikah dengan Sang Pencipta? Kapan kita bersatu dengan Sang Pencipta? Kapan kita bertauhid dengan Sang Pencipta? Kapan kita ahad dengan Sang Pencipta? Kita kawin, bahasa kasarnya begitu. Kita nikah, kita bersama-sama dengan Sang Pencipta, ahad, tauhid, esa. Kapan? Ketika kita belum ada. Ketika kita masih
gaib. Ketika kita masih Adam, yang wujud, yang hidup, yang nyata hanya Allah. Itulah yang dimaksud tadi. Pernikahan maknanya nyatu, esa, ahad. Itu maknanya pernikahan. Ini beda. Pernikahan secara syariat sama hakikat beda. Kalau syariat kan mandeng-mandeng raga, Pak. Kalau syariat mandeng-mandeng badan. Ya, ndak nyucuk. Maksudnya ndak nyambung. Karena yang kita pertuhankan selama ini selain Allah. Yang kita wujudkan selama ini selain Allah. Yang kita Tuhan-Tuhankan di hati kita selama ini selain Allah. Tuhan kita selama ini banyak. Tanggungan cucian banyak Tuhannya. Tanggungan utang banyak Tuhannya. Banyak Tuhan di dalam hati kita. Tuhan kita bukan Allah selama ini. Apa yang tercover di dalam hati kita. Semuanya itu Tuhan-Tuhan yang kita berhalakan selama ini. Kita salah Tuhan. Nah, kenapa salah Tuhan? Kita tersesat. Jadi hawanya tersesat dipisahkan oleh Adam. Jadi pertemuannya nanti dipertemukan lagi, dikawinkan lagi ketika manusianya baiat. Ketika manusianya sudah rela ridho kembali kepada hakikat sejati manusianya yang tak ada. Ketika kita sudah rela ridho kembali kepada hakikat diri manusianya yang tak hidup, tak kuasa, tak bisa apa-apa. Hanya Allah yang membisahkan apa-apa. Muhammad bukan kamu yang lempar, aku yang lempar. Inilah tanda Muhammad sudah ahad dengan Tuhannya, sudah ketemu. Ketika kapan? Ketika saat ditunjuk jadi Rasulullah. Jadi tidak jadi Rasulnya dirimu lagi. Tidak jadi Rasulnya hawa nafsumu lagi. Tapi jadi Rasulullah. Hati yang selalu lillahi ta'ala. Itulah pernikahan secara hakikatnya. Manusianya kembali ke alamnya tiada. Allah kembali menjadi pencipta dan penguasa makhluknya. Itulah yang dinamakan pernikahan apa. Jadi bukan ala syariat lagi. Ya kan? Kalau kita ala syariat tidak nyambung di Al-Quran. Karena Al-Quran itu bahasa yang indah. Al-Quran itu bahasa kiasan yang maha indah. Yang hanya Allah yang tahu. Jadi jangan anggap saya yang tahu. Kalau tidak ada urip, apa bisa menerangkan ini? Ya hanya Allah yang tahu, ya kan? Bila Abdul Halimnya jadi raja di sini, ya tidak diberitahu oleh Allah. Karena Abdul Halimnya sudah lama rela ridho kembali kepada Allah. Bahwa Halim ini diadakan Allah, diwujudkan Allah, digerakkan Allah, dihidupkan Allah. Maka Allah selalu allamal insana ma lam ya'lam. Allah akan memberitahukan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Syaratnya apa? Jadi hamba Allah dulu. Jangan jadi musuhnya Allah. Kita selama ini kan jadi musuh Allah. Yang berpura-pura jadi hamba Allah. Tapi sejatinya jadi musuhnya Allah. Apa kira-kira paham apa? Jadi pernikahan itu maknanya jadi ketemunya kesadaran kita kepada Tuhan yang menciptakan diri kita, Pak. Itulah yang dinamakan pernikahan secara hakikatnya. Jadi tidak usah ngundang tamu, tidak usah buka terop, tidak usah uang apa. Cukup kita pasrah hati, babakan hati. Kenapa? Karena Allah tidak memandang wajah dan hartamu. Allah tidak memandang ilmu dan amalmu. Allah tidak memandang laku-lakumu. Allah tidak memandang nasab-nasabmu.
Allah tidak memandang turunan-turunanmu. Baik kamu turunan Nabi pun tidak dipandang oleh Allah. Allah hanya memandang hatimu. Yang menjadi Tuhan, yang menjadi Raja di dalam singgasana hatimu itu siapa? Dirimu apa aku, kata Allah. Itu yang dipandang. Meskipun anaknya Nabi, tapi di dalam hatinya masih merasa mulia kemanusiaannya. Dia bukan hamba Allah. Terputus dari talinya Allah. Bukan keluarga itu. Bukan ahlilah. Jadi yang dimaksud ahlilah, yang dimaksud turunan Rasulullah itu yang hatinya persis seperti Rasulullah. Itulah turunan Rasulullah secara hati. Meskipun badannya turunan Rasulullah, apa bedanya dengan tanah ini? Sama. Saya dari tanah, Anda dari tanah, sama. Asalnya sama. Yang membedakan imannya. Iman di hatinya. Nah, jadi jangan cari mulia lagi di dunia ini. Kita disuruh sholat, disuruh ibadah. Hakikatnya tidak cari kebanggaan. Tapi di dalam sholat dan ibadah kita diajari mati. Diajari ketemu. Diajari kawin, diajari nikah, tapi kita tidak sadar selama ini. Jadi di dalam sholat dan ibadah kita, tahajud kita malah untuk kendaraan kita tambah bangga diri, tambah sombong, tambah merasa mulia. Berarti kebalik kan tujuannya. Disuruh sholat, disuruh ibadah, disuruh puasa supaya kamu bisa mati, kok tambah hidup, kok tambah murup genini, kok tambah barak apinya, ya kan? Kenapa? Karena salah Tuhan. Alhamdulillah. Abah, surganya itu di mana, Abah? Di atas surganya Allah. Iya. Iya, alhamdulillah. Kira-kira jawabannya bisa terpuaskan di hati apa? Alhamdulillah. Sobat-sobat yang lain bisa puas dengan jawabannya? Ibu-ibu sudah apa masih bingung jawabannya? Mudah kan? Alhamdulillah. Ibu, mudah dipahami ya? Ada pertanyaan kira-kira? Ada? Jangan malu-malu tanya apa siapa ibu itu. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi kakangku Kang Mas Rustam, Haji Rustam, ada pertanyaan? Tidak ada. Bu Haja Rustam ada pertanyaan? Umi? Bu Haja Yayu ada? Iya, alhamdulillah. Kira-kira ada pertanyaan lagi apa? Enggak apa-apa, Pak. Dilanjut, Pak. Ini, Pak. Ada yang lain biar bertanya dulu. Mungkin ada yang lain pertanyaannya. Biar ram. Iya, langsung aja. Langsung aja. Kira-kira apalagi yang mengganjal jadi apa? Surga di mana sih? Selanjutnya pertanyaan yang kedua, saya tujukan kepada Kiai, dapatlah hendaknya menjelaskan kepada kami, yaitu tentang Hawa tadi yang dikatakan Hawa itu adalah perempuan. Tadi ada disebutkan yang saya dengar tadi kan. Jadi hendaknya diperjelas lagi kan kepada kami supaya mantap penerimaan kami. Sekian dan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketahui bersama selama ini pasti kita menganggap
setelah kita mendengarkan kisah-kisah dari Al-Quran, pasti ada cerita laki, ada cerita perempuan. Adam itu laki, Hawa itu perempuan. Secara syariatnya. Kenapa? Karena kita yang jadi Tuhan, pokoknya ikut kita. Kita manusia, ya kayak ceritanya manusia. Berarti kitab Al-Quran itu dari Allah apa ceritanya manusia sih? Tapi selama ini seolah-olah kita memahami Al-Quran ala manusia. Jadi disosok-sosokkanlah cerita-cerita itu. Adam sendiri, Hawa sendiri, malaikat sendiri, setan sendiri, iblis sendiri. Banyak perannya. Tapi yang berperan di semua itu ya uripe Allah. Kalau tidak ada uripe Allah, tidak ada Adam, tidak ada Hawa, tidak ada malaikat, tidak ada setan, dan tidak ada manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi memang lumrahlah bagi kita manusia, pahamnya ya paham manusia, Al-Qur'annya ya Al-Qur'an manusia. Akan tetapi Al-Qur'an itu dari Allah, bila ditinjau dari pemahaman Allah, Adam dan Hawa. Jadi selama ini kan kita belajar di dalam agama Islam sudah diajari sejak kecil. Allah wujud kita baqa muhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyah kudrat irada ilmu hayat sama basar kalam kediran aliman hayyan sami'an basiran mutakallima. Yang pertama, Allah wujud. Wajib bagi Allah itu wujud. Iya kan? Sudah kita pelajari bersama. Kebalikan sifat muhalnya Allah apa? Adam. Adam artinya ya tidak wujud. Tidak ada. Tapi selama ini posisi kita jadi Allah apa jadi yang tidak ada? Di dalam hati kita selama ini kan kita yang merasa wujud, kita yang merasa ada, kita yang merasa nyata. Berarti selama ini kita tidak sadar telah mengadamkan Tuhan. Telah mentiadakan Tuhan. Telah menggoibkan Tuhan. Tidak mentuhankan Tuhan yang menciptakan kita. Tapi kita jadi Tuhan sendiri. Kenapa terpisah antara Adam dan Hawa? Karena sang Hawa memilih menjadi Tuhan daripada menjadi Adam. Akhirnya pisah, cerai. Firaq karena beda paham. Hawa nafsunya dilambangkan perempuan ini kalau diluruskan akan pecah karena tulangnya bengkok. Maknanya selalu cenderung ke dunia. Jadi maknanya Hawa itu ya
ya sama, laki perempuan ya Hawa. Secara syariatnya kan begitu. Tapi secara hakikatnya Hawa itu ya manusia yang masih menjadi Tuhan di hatinya pasti cinta kepada dunia daripada cinta kepada Tuhan yang menciptakan dunia. Jadi maksudnya Hawa itu apa? Hawa nafsu itu kan dimiliki oleh laki dan perempuan apa? Itu yang dimaksud Hawa. Hidup itu laki apa perempuan? Tapi hidup menghidupi laki dan perempuan, ya itulah Hawa. Yang selama ini ngaku-ngaku jadi Tuhan tapi rakroso. Jadi kapan dikawinkan lagi, dipertemukan lagi? Ketika manusia sudah sadar. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ketika manusia sudah sadar dari mana ia datang dan sadar kemana ia akan kembali. Awalnya tidak ada, kembali tidak ada. Itulah hakikat insan kamil, manusia yang sempurna. Kenapa? Sudah tidak ada bayangan manusia lagi. Karena yang ada hanyalah al-insanu sirri wa ana sirruhu. Hanya Allah lah yang merahasiai manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa dipahami apa? Alhamdulillah. Jadi yang dimaksud Hawa itu secara syariat ya Siti Hawa. Siti Hawa, Hawa yang dari tanah. Jadi cenderungnya cinta kepada tanah. Kenapa? Karena semua dunia itu kan berawal dari tanah. Emas dari tanah. Intan permata dari tanah. Makanan dari tanah. Cintanya selalu ya ke itu. Soalnya sejenis. Makanya dikatakan Siti Hawa. Maka bila manusia sudah tak cinta kepada hawanya, tak cinta kepada dunia, maka manusia kembali ke hakikat diri manusianya. Apa? Enjoy saja, ngikuti apa yang diperankan Tuhannya. Sudah tidak jaga Tuhan lagi, tapi sudah dijaga Tuhan. Itulah surga. Ya Kang Mas? Sudah tidak jaga Tuhan lagi. Allah kok dijaga. Gaya kita ini. Kita ini selama ini gaya tok. Jaga Allah. Yang besar dijaga. Masa yang besar jaga, yang kecil jaga yang besar. Tidak mungkin kan. Kita yang dijaga Allah. Noleh begini tidak bisa kalau tidak ada Allah. Jalan ke depan tidak bisa kalau tidak ada Allah. Mundur tidak bisa kalau tidak ada Allah. Itulah kita yang dijaga Allah. Bukan kita yang jaga Allah dengan ibadah kita. Maknanya ibadah dan sholat itu adalah ketika kita sadar bahwa kita tidak bisa apa-apa. Yomeluwai apa yang diperankan sudah. Itulah syariatnya Rasulullah. Jadi utusannya Allah. Bukan jadi utusan karepe dewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira bisa dipahami apa? Tuan Rustam, ada pertanyaan? Alhamdulillahirabbil alamin. Bila demikian kita tutup kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.